Biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya yang beriman menurut derajat iman mereka. Sekiranya seseorang itu imannya kuat, maka ujiannya pun kuat juga. Oleh itu, ujian kepada Rasul lebih hebat dari ujian kepada Nabi, dan ujian Nabi lebih hebat dari ujian kepada Abdal, dan ujian kepada Abdal lebih hebat dari ujian kepada wali. Tiap-tiap seseorang diuji menurut tinggi atau rendah imannya. Nabi pernah berkata, sesungguhnya kami dari golongan Nabi-Nabi adalah yang paling hebat ujiannya dari orang-orang lain. Allah akan meneruskan ujian ini kepada mereka menurut tingkatan mereka, agar mereka sentiasa berada di samping Tuhan dan tidak pernah lalai. Allah kasih kepada mereka, dan Allah tidak mahu orang yang dikasihi berjauhan dari. Oleh itu, ujian itu adalah ibarat peringkat hati. Oleh itu, ujian itu adalah ibarat peringkat hati mereka dan sebagai penjara jiwa mereka, dan menjauhkan mereka tercenderung kepada apa sahaja yang bukan tujuan hidup mereka, dan menjauhkan mereka dari merasa senang dan condong kepada apa sahaja selain Allah yang Maha Pencipta. Apabila ini telah menjadi keadaan mereka yang berkekalan, maka hancurlah hawa nafsu amarah dan kebinatangan mereka, dan diri mereka pun hancur. Maka dapatlah mereka membezakan antara yang hak, yakni benar, dengan yang batil, yakni palsu. Maka segala tanda, tujuan dan kehendak mereka terhadap keseronokan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hilang lenyap dari mereka, dan mereka merasa tenteram berada di sisi Tuhan, dan mereka redha dengan Allah dan sabar terhadap ujiannya, dan mereka selamat dari kejahatan makhluk, dan mereka mendapat kepuasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, kekuasaan hati akan bertambah gagah dan dapat mengontrol anggota-anggota badan. Ujian dan bencana itu menguatkan hati dan meneguhkan iman dan sabar, serta melemahkan nafsu-nafsu kebinatangan dalam diri. Kerana apabila kesusahan datang, si mukmin menunjukkan sabar dan redha serta berserah bulat kepada Allah, maka Allah akan redha dan menolong mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu bersyukur, sesungguhnya aku akan tambahi lagi kurniaan. Jadi kita sambung syarahan baru, yaitu syarahan yang ke-20. Syarahan yang ke-22. Dan kita selalu juga baca tadi, nampaknya pada syarahan yang ke-22 ini Syekhuna wa Mursyiduna, Syekh kita dan Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mau berbincang dengan kita ataupun menerangkan kepada kita tentang ujian yang akan dihadapi oleh hamba-hambanya yang menuju ahlillah. Jadi catatkan itu dulu sebagai sinopsis. Jadi dalam arti kata yang lain,
ujian berkaitan keruhanian. Itu yang meminta. Ya. Ujian yang berkaitan dengan keruhanian. Walaupun ujian itu pada dasarnya adalah umum. Ada ujian yang bersambung dengan jasmania, ada ujian yang bersambung dengan rohania. Ya. Tapi kalau Syekh lebih cenderung kepada ujian-ujian yang tersabit dengan keruhanian. Itu perbincangan. Ini sebagai apa ya? Sebagai maklumat, sebagai ilmu yang penting dalam perjalanan kita, dalam thariq kita untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah meletakkan dasarnya 4, thariq kita, perjalanan kita ada 4 dasar. Pertama ilmu, berarti ada ujian terkait dengan ilmu. Okay? Yang keduanya sedar diri, ada ujian yang terkait dengan sedar diri. Yang ketiganya Allah terima diri, ada ujian yang terkait dengan Allah terima diri. Dan yang keempatnya sempurna hubungan dengan Allah, maka ada ujian yang terkait dengan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang-orang yang menjalani thariq, menjalani perjalanan itu dengan penuh sedar diri dan penuh kesedaran, maka hal ini perlu diberikan perhatian. Ya. Jadi kita sedar, kita sememangnya sedar. Walaupun ada ramai lagi manusia yang mungkin tidak sedar. Mudah-mudahan Allah menyadarkan mereka juga bahawa masa yang kita lalui setiap hari, bukan setiap hari, setiap minit, setiap saat, setiap minit, setiap jam, kemudian setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu semua menggambarkan perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan kita sedar tentang itu. Kita amat sedar tentang itu. Nah, oleh kerana kita sedar, maka kita juga perlu faham bahawa dalam perjalanan kita kembali itu, kita akan berhadapan dengan ujian-ujian. Sama ada ujian jasmania, ujian secara jasmania maupun ujian secara ruhania. Ujian secara jasmania mungkin kita mudah faham gitu. Kan tengah-tengah belajar tiba-tiba datang perasaan mau jatuh cinta. Umur 16, 15. Itu cinta sudah, ini ujian ilmu. Sudah belajar kan? Datang ujian itu, mau menikah. Ya. Datang bawa ujian. Contoh saja, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Oke? Ujian. Dan di sisi ujian jasmania itu ada juga ujian rohaniahnya. Nah, itu yang lebih penting difahami dari ujian-ujian jasmania. Kenapa? Karena ujian-ujian rohaniah itu maksudkan penting itu kerana ujian-ujian rohaniah itu tidak dapat diselesaikan kalau kita tidak mengetahui, kita tidak ada ilmunya. Itu maksudnya. Kan? Karena ujian jasmani itu kita boleh melihat orang lain, kita boleh mengambil pandangan orang lain, kita boleh mengambil contoh teladan dari orang lain, gitu kan? Itu ujian jasmani. Tapi ujian rohaniahnya tiada siapa yang tahu melainkan dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Sebab itu kita mengatakan bahawa kita perlu belajar tentang ujian-ujian rohani itu. Kan? Dalam kitab ini dia sedikit saja. Fathur Rabbani yang terbanyak nanti mengajar kita tentang ujian-ujian dalam peringkat kerohanian. Okey? Nah, kita tengok sekarang. Kata musannif, biasanya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya
Yang beriman menurut darjat iman mereka itu biasanya istilah lain adalah lazim. Ya. Biasanya lazimnya itu sebutan yang selalu digunakan. Biasanya lazimnya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Kenapa Allah menguji hamba-hambanya? Belajar sudah kita. Sebab Allah mau menentukan siapa di antara hamba-hambanya yang benar, yang betul. Al-Quran ada banyak tempat, antaranya surah Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman, Ar-Rahman pun ada. Dalam surah Tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kepadamu hidup dan mati. Khalaqal mauta wal hayat, menciptakan kamu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan mati dan hidup bagi kamu. Alladzi khalaqal mauta, mati, wal hayat, dan hidup bagi kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bagi menguji, bagi melihat, bagi membandingkan siapa di antara kamu yang lebih bagus amalan. Okey. Okey. Jadi penjelasan kita sudah jelas di situ kan, mengapa Allah menguji hamba-hambanya. Nah, kita dapat sudah di sini. Cuma di sini kita mau bercakap tentang yang kita sebutkan tadi, kerohanian. Maka dibilang yang beriman. Okay? Hamba-hambanya yang beriman. Berarti kita bercakap, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mau bercakap berkaitan dengan hamba-hambanya yang beriman. Ini berarti secara khusus kan? Kita sebut yang beriman itu secara khusus. Dan ujian ataupun Allah menguji hambanya itu, hambanya yang beriman menurut darjat iman mereka. Menurut darjat. Darjat artinya tahap. Darjat tahap. Nah, kita berjumpa dengan satu hal di sini. Apakah iman itu ada tahapnya? Ya kan? Tahap iman itu kalau dinisbahkan, kalau dirujukkan kepada Al-Quran, berkait rapat dengan apa yang boleh tulis dalam Al-Rahman. Ainul yaqin, ilmul yaqin, haqqul yaqin. Berkait rapat dengan hal itu. Nah, buka Al-Rahman. Surat berapa? Muka surat 17. Nah, dapat sudah kan? Oke, perhatikan ya. Iman, Islam, ihsan. Jadi keluar daripada Allah agama diri ya. Keluar dari sana. Oke. Jadi iman ini apa yang disebut sebagai hal rohani. Yang ini apa yang disebut sebagai hal jasmani. Dan ini campur hal rohani dengan jasmani, campur ya. Dua tergabung di sini. Campur hal rohani, campur hal jasmani. Yang dibentuk. Ini nampak? Ini paham kami?
berdasarkan kepada apa yang ada di dalam Fathur Rahman itu. Jadi iman ini tertakluk dengan ini dulu ya, nanti baru kamu paham tahap. Tertakluk dengan pertama ainul yaqin, kan? Yang kedua ilmul yaqin, dan yang ketiga haqqul yaqin. Ini kan? Dan nantinya ini yang akan mempengaruhi, nantinya ini yang akan mempengaruhi ini dan mempengaruhi ini. Nampak? Yang kita catatkan, yang kita buat ini, kan? Ihsan, Islam, iman. Iman ini mempengaruhi Islam kita, mempengaruhi ihsan kita. Ini belajar semua sudah. Nah, ini bentuknya. Perhatikan ya. Jadi apabila kita bercakap tentang darjat iman, dasarnya adalah ini. Ini dasar. Ainul yaqin, ilmul yaqin, haqqul yaqin itu adalah dasar. Berarti haqqul yaqin itu tertinggi, ya kan? Manakala ilmul yaqin itu medium, pertengahan, tahap sederhana. Manakala ainul yaqin itu adalah tahap awal. Boleh faham kan? Kita berdasarkan kepada darjat iman mereka. Darjat iman itu dilihat pada sisi istilah ini. Dasar istilah ini yang menjadi dasar. Kemudian nanti pencerahannya berbagai-bagai. Ada orang bilang tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ada orang bilang tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir. Istilah itu berbagai-bagai. Ya? Ada orang bilang tahap awal, tahap apa bilangnya? Tahap rendah, tahap sederhana, tahap tinggi. Istilah itu nantinya muncul dalam berbagai-bagai bentuk. Dasarnya adalah ini. Kan? Jadi kamu orang hafal sudah semua itu kan? Boleh nampak makin? Jadi tahap ainul yaqin, beriman dengan ainul yaqin. Ain artinya mata. Jadi keyakinan kau berasaskan kepada apa yang kau nampak, gitu kan? Kiranya kau tidak nampak, kau pun susah meyakinkan. Jadi pada tahap itu ramai orang yang tidak tahu mau meyakini bagaimana. Sebab Allah itu tidak nampak. Jadi dia mau yakin macam mana? Sehingga dia mendapat pengetahuan. Allah itu tidak bersifat dengan makhluk begitu, begini. Tanda kebesaran Allah itu adanya alam semesta ini. Kau lihat saja tumbuh-tumbuhan, kau lihat saja pohon-pohon, kau lihat saja langit, kau lihat saja bumi, begitu, begini. Dari pandangannya itu tadi menjadikan dia yakin. Faham tak? Nah, itu tahap pertama. Ada orang guna istilah tahap pertama, ada orang guna istilah tahap awal. Jadi penggunaan istilah itu kita tidak dapat menafikan ya. Dasarnya adalah ini. Nah, itu yang penting. Jadi kita sendiri boleh mengukur iman kita. Kita ini di tahap apa? Kan? Tahap ainul yaqin sajakah, atau kita sudah berada di tahap ilmul yaqin, ataupun kita berada di tahap haqqul yaqin. Terserah kita. Jelas ya? Jadi masing-masing tahu pada diri masing-masing. Yang asas paling penting boleh ajarin sebelum terkait dengan ini, asas paling penting adalah musyahadatul aqli wal mukasyafatul qalbi. Ya kan? Pertama ma'rifat, kedua musyahadah, ketiga mukasyafah, dan keempat mahabbah. Jadi bentuk ya.
masa lama tak mungkin. Budak ni masa kosong banyak. Lama tengok dia ambil balik tu. Masa kosong banyak sebab kamu orang tidak ambil kesempatan untuk menghafal. Jadi banyak masa orang kosong. Gitu kan? Jadi kalau boleh mengajar dalam sistem 3, banyak perkara yang kamu orang kena hafal. Boleh sangat bimbang. Kamu orang tidak ingat Fathur Rahman, tidak ingat Asal-Usul Usul. Itu boleh bimbang. Boleh bercakap sudah. Semester ketiga kamu orang akan belajar 17 kitab. Mama ketawa. Mana mau belajar 17 kitab? Mengajar malam saja, siang tidak mengajar. Banyak cabaran memang kasih dengan boleh. Dan apabila boleh mula saja, maka cabaran itu kamu orang kena pikul. Boleh teragak-agak saja sebab kesian kamu orang. Fathur Rahman yang tidak hafal, ada usul yang tidak hafal. Bukan saja tidak hafal, menggabungkannya pun tidak tahu lagi, kan? Dan kamu orang punya masa yang begitu banyak hilang lama. Cuma saja main saja ketawa. Jam 2, 3 pagi masih ketawa. Walaupun tidak mau cakap banyak lagi. Serang orang ketawa sampai satu kampung, kan? Tiba masanya kamu orang tidak ingat dan datang lagi yang lain, kamu orang bertanggung jawab sendiri. Tahu tak? Boleh tidak ada masa lagi mau sembang-sembang, mau cakap-cakap, lembut-lembut, tujuh-tujuh, kamu orang hafal, tidak ada masa lagi. Semester 3 boleh guna rotan je. Rotan yang akan bercakap. Jam di rotan ini bercakap dengan orang. Sudah orang. Dia akan bercakap dengan orang. Kamu dirasa bila rotan bercakap, kamu orang garanti itu. Boleh bercakap, kamu orang tidak mau ikut. Boleh bercakap. Jangan sembang sampai jam 2, 3 pagi. Sembang juga berhari-hari macam itu. Sama saja. Hafal Asal-Usul Usul, hafal Fathur Rahman. Tidak hafal juga kecuali yang jumlah seorang itu. Lepas ini rotan akan bercakap. Dengar ya, dengar semua ya. Lepas ini apa yang akan bercakap? Rotan akan bercakap dengan orang. Faham tak? Akan sampai bila boleh start 17 kitab, ada tugasannya hari-hari. Yang ini kamu tidak selesai, yang itu kamu kena ingat, kamu kena hafal. Itu jam kamu orang boleh gila. Boleh peduli apa kamu mau gila, biar saja. Gila tak tengok orang kita. Kamu orang sendiri yang tidak faham apa yang boleh cakap. Kamu orang sendiri yang tidak mengikut apa yang boleh cakap. Okey, nah sekarang kita bercakap tentang darjah. Perhatikan. Jadi fahamkah kamu orang apa itu ainul yaqin? Fahamkah apa itu ilmul yaqin? Fahamkah apa itu haqqul yaqin? Faham? Faham? Kenapa tidak faham ajar sudah? Sebabnya baru hari ini kamu orang buka badan. Baru hari ini. Ketika Walid cakap, baru kamu orang buka. Masa Walid tidak bercakap, kamu orang tidak buka. Betul kan? Betul kan? Duduk pada dalam beg kamu orang. Sama ada namanya Asal-Usul Usul maupun namanya Fathur Rahman. Bila Walid sebut, baru buka. Kalau Walid tidak sebut, katakan hari ini Walid tidak sebut, malam ini Walid tidak sebut, bulan depan baru Walid sebut, bulan depan baru kau buka. Betul kali kan? Jadi mau salahkan Walid. Walid sudah bilang kamu orang, Walid mengajar kamu orang dari Asal-Usul Usul dan Fathur Rahman itu sudah lebih daripada 58 buah kitab. Bukan kitab kecil, kitab besar.
dalam bentuk apa? Dalam bentuk-bentuk sinopsis, ringkasan, dan Walid kompres, padatkan dia. Di mana kamu belajarlah kitab apapun daripada aliran ahli sunnah wal jamaah, baik tauhid atau usuluddin, baik fiqh ataupun ibadat, baik tasawuf maupun adab, kamu akan jumpa perkara yang boleh catatkan di dalam asasul usul dan fathul baqi. Jelas kan? Sebab itu boleh tidak heran dari segi ilmu, kamu orang sudah berada di sana, tinggi sudah, di puncak sudah, berdasarkan kepada Fathur Rahman dan Asasul Usul. Boleh tidak bimbang. Berarti kamu orang kalau betul ada pengetahuan pada ilmu. Yang boleh bimbangnya kamu orang tidak betul. Contohnya macam yang berlaku sedang berlaku. Faham tak? Padahal tidak ajar sudah itu kan. Siapa yang berani kata Walid tidak ajar kecuali Sofia seorang tu. Yang lain Masjid Ijaz sempat belajar? Belum lagi. Okay, Masjid Ijaz tidak. Masjid Dayah pun tidak. Jadi kamu orang lain semua belajar. Kan? Nah sekarang kita tanya, apa itu ainul yaqin? Sebelum boleh bercakap tentang ainul yaqin, hakul yaqin dalam Fathur Rahman, Walid bercakap dulu macam mana yakin itu terjadi. Betul atau tidak? Tengok masing-masing. Artinya macam mana mau membina yakin dalam diri kita. Yakin adalah sesuatu yang perlu dibina. Ada dasarnya, Pak. Tengok di sana. Kenapa? Kerana kesimpulannya, endingnya, penghujungnya, yakin itulah iman, yakin itulah Islam, yakin itulah ihsan. Dan berdirinya iman, tegaknya iman dengan yakin, tegaknya Islam dengan yakin, dengan tegaknya ihsan dengan yakin. Nah, ini yakin kan? Kita sebut ainul yakin, haqqul yakin. Jadi seolah-olah ini beriman, seolah-olahnya begitu. Wali pengajar sudah, kau perhatikan saja. Wali bercakap tentang syuhud, tentang apa ya? Mau menjadi yakin itu. Faham, yakin, syuhud. Nah, ada di sana kan? Faham, yakin, syuhud. Faham berartinya maklumat yang masuk ke dalam akal. Yakin yang pertama berarti maklumat itu berkisar, diproses oleh akal fikiranmu. Syuhud berarti masuk ke hatimu. Ajar sudah semua. Jadi orang tidak berbincang, tidak tanya wali pun tidak. Setakat ini boleh tunggu saja, petang-petang boleh tidur saja sambil wirid. Kalau boleh berdiri, tidak ada seorang pun yang datang. Boleh kami mau berbincang tentang ini, boleh kami tidak faham. Tidak ada. 1 tahun setengah, lelaki 2 tahun sudah. Betul kan? Ada siapa yang datang berbincang dengan wali? Tidak ada. Wali sudah tidak datang berbincang, boleh panggil suruh beli tembakau boleh. Jadi datang beli tembakau. Itu tidak termasuk dalam pembelajaran kita. Ya. Nah, siapa? Sila kau pernah datang berbincang dengan wali? Wali, saya tidak paham inilah wali. Macam mana ini? Ada? Berapa kali sudah? Tidak kan? No. Mama, ini adalah jawapan kepada persoalan hutang tadi. Boleh saja tidak ambil pot saja mama mau beli, diam. Mana di antara anak-anakmu mama yang
datang berjumpa dengan Walid, mau berbincang pelajaran yang dia tidak paham? Ada? Tiada kan? Kalau tiada nanti balik bebelkan kepada semua. Walid sudah menjalankan amanah dengan benar. Walid tahu apa prinsipnya, Walid tahu apa kaidahnya, Walid tahu apa caranya. Faham tak? Kamu orang yang masih lagi ya. Jadi kamu orang tiap Walid ada Walid bincang, hati lah Walid macam itu. Kamu orang mesti agresif, kan? Mesti bertindak. Tidak salah, Majid Daya pun tak faham dekat mana-mana boleh. Majid Ijah pun tak faham dekat mana-mana boleh. Buat tim perbincangan, boleh datang jumpa dengan Walid. Tak ada hal apa. Boleh saja. Kalau nak bincang apa-apa, boleh sampai tidur macam ni saja. Boleh bincang, tak ada masalah apa. Tapi kena datang berbincang, faham tak? Kau dalam bilik dia, dalam dom kau nyanyi-nyanyi, kau mau boleh bincang pakai mikrofon tak? Boleh tak? Faham tak? Nah, sekarang jawab. Bukan salah Walid, Walid ajar sudah. Ainul yakin itu apa? Ilmul yakin itu apa? Haqqul yakin itu apa? Semester 3 seorang tidak lulus. Siapa yang tidak lulus? Tidak antar SMA siapa? Kau antar SMA enggak ke? Ya. Itulah masalah kau. Mau pemarkahan tidak cukup. Kalau kau antar SMA kau lulus. Yang antar tugasan lulus semuanya. Cukup makan. Jadi daftar semester ketiga nanti. Siapa mau jawab ni? Siapa mau jawab ni? Ilmul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, haqqul yakin. Kalau kamu orang tidak boleh menjawab, berarti kamu orang sendiri tidak tahu buat tahap iman mau ukur bagaimana sekarang. Bizi kau cuba. Kau dulu sudah boleh gagal kan kau kalau kau tidak betul. Apa itu? Kau sedang cerita tentang apa? Tentang ainul yakin. Kau perlu bagi definisinya dulu. Akal belum Pak. Nampak melalui akal itu duduk dalam ainul yakin. Di sana ainul yakin nampak dengan mata itu. Kan? Jadi keyakinannya berdasarkan kepada apa yang dia pandang, apa yang dia nampak dengan matanya. Faham tak? Begitu Pak. Sampai-sampai kalau kita mau bercerita tentang Allah, kita perlu tunjuk pokok, perlu tunjuk langit, perlu tunjuk bintang. Faham tak? Untuk meyakinkan dia tentang Allah sebagai contoh. Itu Bang. Dia lihat baru dia yakin. Dia nampak baru dia yakin. Begitu. Yang keduanya ilmul yakin. Ilmul yakin tahap kedua Bang. Boleh cerita. Kamu orang lambat saja. Secara ringkasnya, ilmul yakin adalah keyakinan berdasarkan kepada ilmunya. Ilmu bukan di kitab Bang, tapi di dalam hatinya. Berarti hatinya yang yakin itu. Sebab itu tahap pertama yakin dengan akal. Orang bilang begitu. Tahap kedua yakin dengan hati. Jelas kan?
Dan tahap ketiga, hakul yakin itu adalah akal dengan hati bersatu. Nah, itu penjelasan mudah. Nampak tak? Cari ya, kamu orang perlu cari hujah masing-masing ya. Jadi yang kita bilang musyahadah, kasyafah itu hakul yakin ini, menyampaikan kita kepada hakul yakin, kesatuan antara akal dengan hati. Jadi kesatuan antara akal dengan hati itu berlaku. Bagaimana? Bagaimana kesatuan antara akal dengan hati itu berlaku? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi jawabannya, akal memproses maklumat, dan kemudian masuk ke hati dan hati menerimanya dengan baik. Itu dia punya kaedah. Tahu enggak? Akal itu kita kiaskan kepada apa? Kita guna teknologi ini ya, IT punya konsep. Kita guna akal itu prosesor, kan? Hati itu macam hardware yang menyimpan maklumat, gitu kan? Nafsu itu sebagai virusnya. Macam itu berkiasan. Tak ada idea. Hati itu software. Softwarenya, bukan hardware, tak punya hardware. Software itu proses bukan software. Keluar. Oh, dia keluar maklumat. Jadi kita tak pakai, kita pakai. Jadi prosesor, akal adalah prosesor. Hardware. Hardware tu. Oh, akal adalah hardware, yes. Jadi pun tidak tahu bahasa apa itu. Tapi nak mengajar kamu orang supaya kamu faham, mudah faham, kan? Jadi akal memproses maklumat, kemudian maklumat itu akan disimpan di dalam hati. Apabila kompromi akal dengan hati sekata, seiring, maka itu yang kita bilang hakul yakin, terjadilah hakul yakin. Hakul yakin itu loh yang dicari. Kalau kita bercakap dari segi rentetan kita, ilmu tujuannya supaya kau sedar diri. Sedar diri itu nantinya membina keyakinanmu dengan Allah SWT, membina ini, membina semua ini. Enggak. Okey. Cari hujah-hujahnya nanti. Okey. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman menurut darjat iman mereka. Nah, darjat kita terjemahkan dengan tahap. Tahap itu ini bentuknya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ada ulama menggunakan istilah tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir atau tahap tinggi. Jadi istilah itu tidak penting, kan? Cuma kita perlu paham dasarnya ini. Faham tak? Nah, jadi Allah menguji nantinya berdasarkan kepada tahap-tahap ini. Tahap ainul yaqin diuji secara ainul yaqin. Tahap ainul yaqin diuji secara ainul yaqin. Tahap hakul yaqin diuji secara hakul yaqin. Ujiannya nanti kita belajar di sini dalam Fathur Rabbani. Kan di sini dia ambil cakap secara umum saja. Okey. Sekiranya seseorang itu imannya kuat. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani menggunakan istilah kuat, lemah, dua pembagian saja, kuat dengan lemah. Jadi barangkali yang lemah itu tahap pertama dan awal tahap kedua, dan yang kuat itu mungkin akhir tahap kedua dan tahap ketiga. Faham tak? Jadi seolah-olahnya siapa pada jalan dibahagikan kepada dua tahap. Jadi kita potong tengah-tengah ini. Di sini lemah, di sini kuat. Faham tak?
Faham kan? Gitu. Oke. Sekiranya seseorang itu imannya kuat, nah dia bercakap tentang kuat, cakap tentang iman yang kuat, tahap kuat dahulu, maka ujiannya pun kuat juga. Itu mau dikasih tahu kita. Kalau iman kita kuat, maka ujiannya kuat juga. Allah Masya Allah. Jadi rahmat juga iman kita lemah kan, ujiannya pun lemah. Kalau ujiannya kuat, iman kita lemah, hancur kita kan. Masuk ke bukan ke Selambau saja hancur sudah iman kita. Bukan pergi ke lain, bukan ke Selambau saja hancur sudah iman kan? Oleh itu adalah isim isyarat. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kuat iman. Ujian kepada Rasul lebih hebat dari ujian kepada Nabi. Kenapa? Karena para Rasul itu lebih tinggi daripada para Nabi, kan? Dan ujian Nabi lebih hebat dari ujian kepada Abdal. Ujian kepada Nabi lebih tinggi, lebih hebat daripada ujian kepada Abdal. Nah, istilah ini semua kita jumpa sudah kan? Abdal itu dalam ranking kewalian atau orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Jadi secara umumnya ada 4 tahap. Kamu orang tulis 3 tahap saja, betul kan? Abdal, Autad, Qutub. Nah, hari ini kita sambung, Pak. Kita ambil yang 4 tahap. Jadi 4 tahap itu pertama wali, kedua Abdal, ketiga Autad, dan keempat Qutub. 1, 2, 3, 4. Oke? Ini menurut pembahagian. Tapi kebanyakan ulama diambil di sini saja, naik ke atas. Nampak? Kebanyakan ulama dia tidak berbicara tentang yang pertama ini. Dia bercakap terus Abdal, Autad, Qutub. Jadi ini merupakan maklumat tambahan. Sebenarnya bukan penting. Kalau mau dikirakan ini tidak penting, cukup di sini saja. Sebab itu boleh ajar kamu orang. Kita yang kita mau Allah terima diri kita saja. Bukan kita mau karamahnya, bukan kita mau itu mau ini kan. Memadai Allah terima kita cukup. Yang kita takut Allah tidak terima kita. Jelaskan. Okey? Nah, kamu orang ada 2 maklumat ya, 1, 3 saja, dan ini hari ini boleh jadikan dia sebagai 4 supaya kamu orang melihat secara lebih terbuka. Okey? Nah. Jadi katanya tadi, dan ujian Nabi lebih hebat dari ujian kepada Abdal. Dan ujian kepada Abdal lebih hebat dari ujian kepada wali. Nah, sebab itu wali tulis kasih jadi 4. Sebab dia ada istilah lain yang keluar daripada Abdal itu. Padahal Abdal itu adalah wali. Cuma disebut wali Abdal. Orang yang sempurna hubungan dengan Allah, tahap Abdal. Orang yang sempurna hubungan dengan Allah, tahap Autad. Orang yang sempurna hubungan dengan Allah, tahap Qutub. Itu maksudnya. Ini berarti wali orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Setakat itu. Belum ada tahap apa-apa di sana. Betul kan? Faham kan? Yang penting kamu orang faham makna wali itu adalah sempurna hubungan dengan Allah. Itu yang penting. Jangan sampai nanti kita tidak faham itu. Okey. Tiap-tiap seseorang diuji menurut tinggi atau rendah imannya. Tadi dia guna lemah dan kuat, sekarang dia guna tinggi rendah. Tinggi rendah, rendah tinggi. Sebab itu dibilang orang istilah ini datang dengan berbagai macam-macam.
Jadi jangan terpengaruh dengan keperbagaian istilah. Berpegang pada dengan dasarnya itu yang kita ajar itu dasar. Jadi istilah yang datang kemudian itu merupakan implementasi, merupakan penerangan kepada dasar ini. Oke? Nabi pernah berkata, bersabda, sesungguhnya kami dari golongan nabi-nabi adalah yang paling hebat ujiannya dari orang-orang lain, umat. Orang-orang lain, umat. Sesungguhnya kami dari golongan nabi-nabi adalah yang paling hebat ujiannya. Dari berbanding orang-orang lain, umat. Jadi nabi-nabi menerima ujian lebih besar daripada umat. Itu kan? Dalam akidah, dalam pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam nabi-nabi itu ada ulul azmi bilang. Kan? Dalam nabi-nabi itu ada nabi-nabi yang dikategorikan sebagai ulul azmi. Jadi ulul azmi itu merujuk kepada makna mereka menghadapi ujian yang lebih hebat daripada nabi-nabi yang tidak bergelar ulul azmi. Pelajaran itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke? Kalau orang dengar sudah bagus, kalau tidak dengar nanti kamu akan sampai di situ. Oke. Allah akan meneruskan ujian ini kepada mereka. Mereka orang beriman ya. Jangan kita keliru. Tadi kita bercakap tentang Nabi, tentang semua itu kan, abdal dan sebagainya. Sekarang paragraf ini lagi. Allah akan meneruskan ujian ini kepada mereka, orang yang beriman, menurut tingkatan mereka. Menurut tingkatan mereka. Berarti Allah sentiasa menguji kan. Dan ujian Allah SWT ini berlaku dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu kita bilang padang takdir. Masih ingat kan? Kehidupan itu kita bilang padang takdir. Berarti selama mana kita berada di dalam padang takdir itu, maka kita berdepan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Selama mana kita berdepan, kita berada di dalam padang takdir. Sampai-sampai padang takdir itu namanya kubur. Dalam kubur pun ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kan? Kalau boleh itu tidak tahu mau cerita, tapi ada hadis-hadis yang mencerita tentang kubur itu kan. Banyak hadis-hadis. Jadi tetap namanya ujian. Kehidupan itu kita sebut dengan istilah ilmunya padang takdir. Dan padang takdir itu berarti kita berdepan dengan ujian. Dari kau hidup sampai kau mati, ada saja ujian yang kau akan hadapi. Nah, kalau kita balik kepada persoalan, kenapa Allah menguji kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah mau melihat siapa di antara hamba-hambanya ini yang terbaik amalannya, yang terbagus amalannya. Surah Tabarakalladzi, ayat berapa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi ayat 3. Dua ketiga. Ayat 3 apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi ayat di awal-awal Tabarakalladzi itu saja. Jelas kan? Allah akan meneruskan ujian ini kepada mereka, yakni orang-orang yang beriman. Pada hakikatnya semua orang, tidak kira beriman ke, kafir ke, munafik ke, semua melalui proses ujian yang sama saja. Tetapi kita fokus kepada beriman, kita fokus kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang beriman, gitu kan? Jadi kita melihat sisi orang beriman. Nah,
agar mereka sentiasa agar untuk. Perkataan ini perlu kita perlu kaya dengan istilah, ya. Agar untuk. Agar mereka sentiasa berada di samping Tuhan. Untuk supaya boleh juga kan? Untuk supaya mereka, yakni orang yang beriman, sentiasa berada di samping Tuhan. Apa maksud sentiasa berada di samping Tuhan? Maksudnya sentiasa punya hubungan dengan Tuhan. Jadi sentiasa berada di samping Tuhan itu maksudnya sentiasa ada hubungan dengan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi Allah kasih ujian pada kita. Jadi kita ada hubungan dengan Tuhan. Kalau Allah tidak kasih hubungan dengan kita, kasih yang nikmat saja, kufur sudah kita. Baru ramai orang yang kufur. Hanya karena dia berada di dalam apa ya? Dalam situasi yang dia suka. Sihat, tidak pernah sakit misalnya. Kaya, tidak pernah susah misalnya. Syok saja dia. Siapa contohnya? Contohnya adalah Fir'aun. Jadi kita beriman dengan kisah di dalam Quran. Ya Allah menceritakan Fir'aun, manusia yang tidak pernah sakit, manusia yang tidak pernah susah, manusia yang tidak pernah berdepan dengan apa kita bilang ya, tidak pernah berdepan dengan ujian-ujian dunia. Misalnya kita katakan begitu. Dia yang bilang begitu, Pak. Karena dia raja, karena dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja. Sampai-sampai dia lupa bahwa yang maha berkuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian begini. Sedih, seronok, susah hati, stres, depres, tension, cap ayam, cap boya, semua ada. Semua itu terkait dengan kita bilang tadi ujian. Untuk apa? Agar supaya mereka sentiasa berada di samping Tuhan. Artinya supaya mereka sentiasa berhubungan dengan Tuhan. Itu bagi mukmin, bagi orang yang beriman. Bagi orang yang kafir lain ceritanya, kan? Mungkin Allah memisahkan mereka daripada Tuhan. Allah mau menyesatkan mereka dan sebagainya. Boleh jadi begitu. Sebab Allah bilang dalam Quran begitu kan? Gimana? Innal ladzina amanu tsumma kafaru, tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma zadu kufran. Ada orang antara mereka itu yang mula-mulanya beriman, kemudian kufur, kemudian beriman, kemudian kufur lagi. Sumasdadu kufran, kemudian kami tambah, kata Allah, kekufuran mereka. Berarti Allah boleh menambah kekufuran, ya kan? Jadi kita bercakap tentang orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah mau apa? Allah mau mereka sentiasa berhubungan dengannya. Itu maksud mudah. Dan tidak pernah lalai, ya. Selain daripada mereka sentiasa berada di samping Tuhan dan tidak pernah lalai. Tidak pernah, maksudnya di sini semoga mereka tidak lalai. Jadi Allah mau orang mukmin itu harus sentiasa ada hubungan dengan Allah dan tidak lalai. Tidak lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan manusia ini kadang-kadang lalai. Masa susah bagus saja dia, masa senang lalai sudah, jadi hantu sudah. Masa tiada duit, Masya Allah bagus saja dia. Ada duit, lupa daratan sudah. Contoh manusia ini pernah suka lalai, kelalaian. Allah kasih kepada mereka orang beriman. Allah kasih kepada mereka orang beriman. Dan Allah tidak mahu orang yang dikasihinya berjauhan darinya. Allah SWT tidak mahu orang hamba. Jadi orang lebih baik dhabit hamba. Allah tidak mahu orang hamba yang dikasihinya berjauhan darinya. Jadi sebab itu Allah kasih dia ujian supaya sentiasa dia ingat Allah SWT, sentiasa dia berhubung dengan Allah SWT, gitu kan? Nah. Jadi berarti
seperti dalam padang takdir kita, ujian apapun sebenarnya untuk menghubungkan kita dengan Allah, untuk mengingatkan kita kepada Allah, untuk merojekkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada hakikatnya. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang mempunyai kefasikan, kan? Mungkin dia kerana ujian itu dia terus kufur kepada Allah, ataupun sebaliknya, gitu kan? Oleh itu katanya, oleh itu ujian itu adalah ibarat peringkat hati. Nah, sekarang dia masuk. Oleh itu ujian itu adalah ibarat peringkat hati. Tadi boleh kasih tahu sudah kan? Syekh Abdul Qadir Jalani mau bercakap ujian dalam kerohanian. Nah, hati itu adalah simbolik kepada kerohanian. Oleh itu ujian itu adalah ibarat peringkat hati mereka. Peringkat hati mereka adalah peringkat hati orang-orang yang beriman. Terkait dengan pelajaran dalam Fathul Rahman. Jadi bilang ainul yaqinka, haqqul yaqinka, ilmul yaqinka. Bukankah itu semua kerja hati kan? Kan? Betul tak? Yakin itu tempatnya di mana? Nah, di hati. Jadi berarti ini kerja hati. Ini kerja hati, ini kerja hati, ini kerja hati. Tempatnya di hati saja semuanya kan? Nah, itu. Oleh itu ujian itu adalah ibarat peringkat hati mereka. Itu apa peringkat hati? Peringkat iman adalah peringkat hati. Peringkat hati pertama ilmu yaqin, peringkat hati kedua ilmu yaqin, peringkat hati ketiga haqqul yaqin. Nampak sudah sekarang? Jadi kita mau yang mana? Kalau Walid ditanya bila-bila masa pun mau haqqul yaqin, tapi belum sampai tahapnya ilmu Quran. Ya. Yang heran Anjung sampai itu. Oh, heran juga dia. Kelebihan apa itu? Allah kasih dia kelebihan. Barangkali kerana dia puasa kuat kan itu. Oleh itu ujian itu adalah ibarat peringkat hati mereka. Mereka adalah orang beriman. Jadi orang beriman itu sendiri ada tahap, ada peringkat hatinya, ada tahap hatinya, kan? Ada tahap hatinya cuma ainul yaqin, ada tahap hatinya sampai kepada ainul yaqin, ada tahap hatinya sampai kepada haqqul yaqin. Jadi begitu maksudnya, kan? Jadi Allah menguji nantinya berdasarkan kepada tahap hati mereka ini. Tahap hati tadi kita jumpa tahap iman kan? Nah sekarang sebut tahap hati. Sekaligus mau menerangkan iman itu adalah hati. Bagaimana hatimu? Ya? Dan sebagai penjara jiwa mereka. Dan sebagai penjara jiwa mereka. Penjara jiwa mereka adalah orang beriman. Kenapa disebut sebagai penjara? Ya, itu yang mengekang kita kan? Jiwa, istilah jiwa keluar di sini. Kalau kita bincang balik istilah jiwa. Yang disebut sebagai jiwa itu ada 7 elemen, ya kan? Roh, yang biasa kita sebut roh, akal, hati, sir alami, sir nafsi, nafsu, sukma. Maka itu dibilang jiwa. Jelas sudah? Okey. Jadi katanya, kita tengok ya. Jadi katanya, dan sebagai penjara jiwa mereka. Kenapa penjara? Penjara berarti sekatan. Tahu tak makna penjara? Penjara makna apa tahu? Penjara makna jil. Jil makna apa? Jil makna penjara. Tidak selesai kan? Jadi dalam kamus bahasa ada penyelesaiannya, ada khitabnya. Jadi jil itu adalah tempat kurungan. Penjara itu adalah tempat kurungan dan tahanan.
terjemahan. Jail dalam bahasa Inggris, ya. Jail, J-A-I-L, jail. Penjara. Penjara itu tempat tahanan, kurungan. Nah, kemudian baru terkait dengan mereka-mereka yang terlibat dengan kesalahan bla bla bla. Oke? Jadi di sini dia bilang, dan sebagai penjara jiwa mereka. Apa maksud penjara jiwa di sini? Satu hal yang kita akan belajar panjang dalam Fathul Rabbani nantinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenjarakan jiwa kita dan menghiburkan jiwa kita dengan Dia. Satu hal yang sangat unik. Apa? Tidak ada kepelikan di sana. Ada hadis Nabi SAW yang menyebut apa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tetapi surga bagi orang-orang yang kafir. Nah, kalau orang yang beriman merasakan dunia ini surga baginya, berarti dia akan terpenjara di depan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan. Nah, itulah maksud hadis, maksud yang mau dinyatakan di sini. Orang-orang yang beriman jiwanya terpenjara. Kenapa terpenjara? Dia pun teringin macam-macam juga kan manusia. Kalau orang lain bebas, dia pun teringin bebas juga kan. Tapi dia terpaksa memenjarakan keinginannya itu karena dia ada Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Paham tak? Itu maksudnya. Dan sebagai penjara jiwa mereka. Jelas juga nampak dia. Jadi jujur kau pun teringin juga kan. Walaupun sama macam kau juga. Kau ingat walaupun kau tengok awet cantik, kau seorang saja teringin, walaupun tidak teringin kan? Walaupun teringin sama lah. Kecuali orang mau menikah saja, dia fokus pada kekasihnya. Kita menikah lama sudah, kan? Siapapun. Tapi kita penjarakan keinginan kita. Itu makil kan? Betul tak makil? Makil pun mau menikah sudah, tapi dia penjarakan keinginannya. Ya kan? Jadi, itu maksudnya. Jadi kita ingin itu, kita ingin ini, kita ingin macam-macam keinginan kita, semuanya kita penjarakan keinginan kita. Karena apa? Karena kita menghubungkan diri kita dengan Allah SWT, atau lebih tepat adalah kita lebih memfokuskan hubungan kita dengan Allah SWT. Ini Walid bilang kamu orang, Walid mau pakai kereta besar boleh bah? Bukan tidak boleh. Dan bawa anjung naik kereta macam toki saja duduk belakang. Tapi balik penjarakan keinginan. Tidak mau lebih, tidak mau fikir. Sama saja kan? Orang perempuan mau dia cantik, tengok saya di cermin, oh, kalau pakai ini kan cantik kan. Lepas itu dia pendamkan saja keinginannya itu, dia penjarakan keinginannya. Cukup memadai apa yang Allah kasih ini, alhamdulillah. Gitu kan? Jadi banyak keinginan-keinginan kita yang mungkin keinginan kita itu nantinya melampau. Jadi jalannya adalah kita memenjarakannya. Jadi sifat penjara jiwa itu maksudnya jiwa itu berkeinginan, tapi dia memenjarakan atau dia mengikat keinginan itu pada jiwanya supaya tidak memberontak dan sebagainya. Paham tak? Dan menjauhkan mereka ai orang yang beriman tercenderung terjemahan ini tidak tepat, bukan di situ, dari cenderung. Itu yang betul. Okay? Dan menjauhkan mereka, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, mereka orang yang beriman, dari cenderung kepada apa sahaja yang bukan tujuan hidup mereka. Dari cenderung. Perkataan cenderung kita bincang kemarin. Kan? Cenderung itu boleh menempati makna sembahan. Gitu kan? No. Bahkan kecenderungan kepada sesuatu dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala boleh disabitkan dengan menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cenderung kepada
memancing sampai tinggal solat ke apa kan. Jadi ketika itu dia menyembah, memancing itu kan, menyembah kecenderungan bilang. Dan menjauhkan mereka tercenderung dari cenderung kepada apa sahaja yang bukan tujuan hidup mereka. Bukan tujuan hidup mereka. Jadi apa tujuan hidup orang yang beriman? Tujuan hidup orang yang beriman. Wah, itu yang paling betul bahwa diajarkan orang. Ada yang lain, bukan tidak ada. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup orang beriman, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu pun betul kan? Tapi itu satu bentuk jawaban yang kau hanya boleh jawab, tapi kau sendiri belum tentu faham. Gitu kan? Apa tujuan hidupmu? Tujuanku adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ya, jawaban itu betul, tapi belum tentu kau faham. Jelas? Tapi kalau kau jawab, tujuan hidupku pertama aku mau ilmu, kedua aku mau sedar diri, ketiga aku mau Allah menerima diriku, keempat aku mau sempurna hubungan dengan Allah. Kau sendiri paham kan? Tak. Jelas baik. Dan itu waliya'budu. Itu makna mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Okey. Jadi bilangnya di sini, dan menjauhkan mereka ai orang beriman tercenderung ai dari cenderung kepada apa sahaja yang bukan tujuan hidup mereka. Jadi tujuannya Allah uji kita supaya kita ini tidak cenderung kepada yang bukan tujuan hidup, bukan matlamat hidup kita. Jadi matlamat hidup kita itu pertama kita nak ilmu, kedua kita mau sedar diri, ketiga kita mau Allah terima diri, keempat sempurna hubungan dengan Allah. Nah, Allah SWT menguji kita supaya kita tidak cenderung kepada yang lain daripada empat perkara itu. Berapa ramai orang yang tidak cenderung kepada ilmu? Berapa ramai orang yang tidak cenderung kepada sedar diri? Kalau sudah tidak cenderung kepada ilmu, berarti tidak cenderung kepada sedar diri. Gitu. Berapa ramai manusia yang tidak cenderung memikirkan tentang Allah terima atau tidak terima diri kita. Berapa ramai manusia yang tidak pernah memikirkan langsung tentang sempurna hubungan atau tidak sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah. Jadi syukur bagi kita Allah SWT pilih kita kan. Fikir tentang ilmu, fikir tentang sedar diri, fikir tentang macam mana membuat supaya Allah terima diri kita, fikir tentang apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi titik tolaknya di sana adalah sunnah besar. Itu adalah sunnah besar. Kenapa? Karena Nabi kita SAW berfikir begitu. Jelas kan? Hari ini umat penghujung belakang ini tidak fikir begitu. Kalau ada apa bilang itu orang pasar malam, penuh pasar malam. Bazar-bazar penuh bazar-bazar. Ngaji kerana terpaksa saja. Kalau tidak kerana terpaksa, tidak ngaji pak. Bila orang bilang okey besok kita cuti, yeah. Seronok saja. Betul bang. Walid dulu berbeda dengan kamu orang. Berbeza bang. Walid cerita pengalaman saja, bukan membanggakan diri. Bila diumumkan cuti, kami setting kepala mutalaahnya siapa, kami hidupkan mutalaah. Kami macam itu. Walaupun dari segi nakal, Walid adalah terjumlah nakal. Betul lah. Walid handsome. Jadi nakal sikit, macam Manjung juga. Sama macam Manjung. Walid tidak murad orang murad Walid. Macam Manjung juga. Tapi Walid jaga, belajar Walid jaga, masa belajar semua Walid jaga. Gitu. Ramadan kami pondok cuti kan. Biasanya pondok-pondok di cuti Ramadan. Tapi kami wujudkan mutalaah. Kami wujudkan pengajian. Begitu. Jadi, di situ penting. Kami mau cerita macam mana dengan kamu orang. Saya harap kamu orang faham saja. Besar-besar semua sudah.
Okey. Jadi jelas, tujuan hidup kita jelas sudah. Dan katanya, dan menjauhkan mereka, begitu juga ujian Allah SWT kepada orang beriman ini, untuk menjauhkan mereka dari merasa senang. Menjauhkan mereka dari merasa senang. Senang, tahu tak senang? Rasa aman, rasa bahagia, rasa syok, itu bukan rasa senang. Jadi sampai-sampai tidak solat pun syok. Orang azan maghrib, orang solat maghrib tepi masjid saja, sana pasar malam, dia tidak peduli azan tidak azan, dia syok saja pasar malam. Kan jenis manusia begini banyak. Sekarang syok pula minum air ketong. Jadi semuanya syok saja. Itu bersenang. Maksud senang itu. Dan tujuan Allah memberikan kepada kita ujian adalah untuk menjauhkan kita, mereka, kita dari merasa senang. Yang orang bilang dalam bahasa kampungan, yang orang bilang senang hati. Jadi senang hati saja, tidak ada susah hati. Tidak solat pun senang hati. Makan yang haram pun senang hati, berdosa pun senang hati, semuanya senang hati saja, tidak ada susah hati. Masya Allah. Faham tak? Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu kita begitu. Jelas? Apa yang Allah mahu? Yang Allah mahu adalah kita sentiasa sedar diri dalam fakta kita. Dan sedar diri itulah yang menyebabkan kita terfikir dosa kita, mau minta ampun kepada Allah, mau bertaubat, mau berzikir, mau beribadat dan sebagainya. Faham tak? Nah. Okey. Dan menjauhkan mereka, dan ujian itu menjauhkan mereka, orang beriman, dari merasa senang dan condong. Apabila dia rasa senang hati dan condong kepada apa saja selain Allah yang Maha Pencipta. Condong sama dengan cenderung tadi. Condong itu kan objek. Jadi kitab ini berdirinya begini, tegak. Kalau begini condong bilangnya, ini condong ke kiri, ini condong ke kanan, gitu kan? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu orang hambanya yang beriman, yang dikasihinya, condong kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Jadi dia mau condong kepada dia saja. Kenapa? Karena dia yang Maha Pencipta. Masya Allah. Berarti ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melimpahkan kepada kita rasa tidak senang hati dengan dosa, rasa tidak senang hati dengan kesalahan-kesalahan. Ini sesuatu yang bagus kan? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala cabut rasa sedih, rasa duka cita. Seronok saja berdosa pun seronok, bermaksiat pun seronok. Awet kejar pun seronok, kejar awet pun seronok. Orang perempuan pun serupa juga apa? Ada boyfriend telefon seronok, boleh sembang nyanyi. Dosa lah di situ. Memperelokkan suara. Betul kan sila kan? Kalau sembang dengan orang lelaki sembang gitu kan? Mesti suara kau elok, kau buat elok suara, lembut-lembutkan suara. Ya, kan? Mana ada orang perempuan sembang dengan orang lelaki yang boyfriend dia? Kau mau apa? Mana ada? Ada tak begitu? Ada tak? Ya ada bah. Ya bah. Ya. Betul tak Hidayah tadi kan? Mana ada semua? Nak apa? Mau apa? Adakah kau pernah ada awak cakap dengan kau begitu? Adakah dia tidak mau pada kau, dia cakap begitu. Kan? Kalau dia mau kau, dia tidak cakap begitu betul. Dia mesti cakap dia manjur. Begitu kan? Lembut saja. Betul tak mesti kan? Jadi dia tidak mau layan kau, dia cakap begitu. Macam Mama Ari, kau tanya dia pengalaman dia. Dia boleh cakap telefon 2 jam. Merah telinga. Cakap pun lembut. Betul tak? Mama Ari pun lembut dengan dia kan?
Sikit. Kira buat tu. Walik tahu, Walik tua dulu dari kamu orang. Walik pernah berada di posisi rumah kamu orang. Cuma zaman Walik telefon tidak ada saja. Telefon ini tidak ada. Telefon tidak ada telefon kita ini. Kalau ada pun batal, itu pun Walik dah dewasa sudah. Keluar telefon batal. Batal kan? Apa nama dia punya? Nokia yang back. Nokia. Jadi, Masya Allah, yang sebenarnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kepada kita. Cuma kita saja yang tidak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mau kita cenderung kepadanya. Maka diuji kita macam-macam. Okey. Apabila ini telah menjadi keadaan mereka, apabila ini telah menjadi keadaan mereka, ini apa ini? Itu yang kita sebutkan tadi, ujian Allah, penjara jiwa dengan keinginan, kemudian cenderung kita hanya kepada Allah, cenderung kepada tujuan hidup kita. Itu tadi kan. Kalau ini terjadi, apabila ini telah menjadi keadaan mereka, jadi keadaan kita. Bila sebut keadaan, kita ada dua keadaan. Keadaan rohani dengan keadaan jasmani. Pandai bantu. Dia tidak ambil periksa dia. Kalau ambil periksa dia boleh tidur. Itu keadaan, ada dua keadaan. Jadi apabila ini telah menjadi keadaan mereka, berarti menjadi keadaan rohaniah dan jasmaniah kita. Keadaan rohaniah dan jasmaniah mereka, orang beriman yang berkekalan artinya yang kekal, kan? Atau boleh saja kita sebut istiqamah gitu. Yang berkekalan istiqamah. Maka hancurlah hawa nafsu amarah. Ini yang penting. Implikasinya, kesannya, maka hancurlah hawa nafsu amarah. Hancur, musnahlah, tunduklah hawa nafsu amarah. Yang Allah bilang dalam Quran, inna nafsa la ammarakum bisu. Semuanya nafsu itu mengajakmu kepada kejahatan. Maka hancurlah hawa nafsu amarah, hancurlah nafsu kejahatan. Nafsu jahat itu ada 3 nafsu jahat kita belajar. Apa namanya? Badaniyah, haiwaniyah, syahwiyah dulu. Perempuan yang sebut betul, kau sebut tidak betul. Perempuan sebut betul katanya, kau ini bikin malu. Okey. Maka hancurlah hawa nafsu amarah, jahat. Jadi tabik di tepi itu, apa yang jahat itu? Namanya badaniyah. Nafsu jahat itu namanya badaniyah. Namanya syahwiyah, namanya haiwaniyah. Itu. Dan kebinatangan, dia masukkan pada sini. Kebinatangan itu haiwaniyah. Jadi berarti ada istilahnya di situ. Kebinatangan. Maka hancurlah hawa nafsu amarah jahat dan kebinatangan mereka. Dihancur, hancur atau tunduk, dibilang tadi kan, rendah dan sebagainya. Ini antara cara supaya nafsu kita itu tunduk, rendah, merendah. Jika tidak, kuat saja nafsu kita, kan? Umur 15 tahun mau nikah, kuat. Bukan kau bersilah, ini cakap penganjung. Kau jeling saja bisa. Okey. Dan diri mereka pun hancur. Termasuk implikasi itu tadi, diri mereka pun hancur. Diri di sini adalah yang menguasai diri. Dengan diri di sini adalah yang menguasai diri selain daripada Allah SWT hancur. Jadi ego kita hancur,
takbur kita hancur, itu yang menguasai diri kita kan. Ego kita hancur, takbur kita hancur, sombong kita hancur. Semuanya itu yang menguasai diri kita hancur. Dan ketika itu kita kembali atau berada pada hubungan dengan Allah SWT secara yang sempurna. Kan kita mau sempurna hubungan dengan Allah. Jadi mau sempurna hubungan dengan Allah, kita perlu hancurkan apa saja yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah SWT. Jadi pemisahnya apa? Pemisahnya antara lain adalah kecenderungan kita kepada selain daripada Allah SWT. Itu pemisahnya kan. Misalnya apa lagi? Hati kita tidak terpenjara dengan makhluk ini, terikat saja, mau saja makhluk ini, padahal dengan Allah kita tidak mau. Ini perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah, insyaallah. Ini dengan kaidah ini, dengan cara ini akan hancur. Akan hancur nafsu kita yang cenderung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatlah mereka membezakan antara yang hak, yakni benar, dengan yang batil, yakni palsu. Ketika itu, ketika itu barulah mereka yang beriman itu tadi, yang beriman itu tadi termasuk kita, dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Baru kita boleh bezakan. Sekarang mau membezakan yang hak dengan yang batil pun kita tidak tahu. Apalagi kita tidak punya ilmu, kan? Sebab membezakan di antara yang hak dengan yang batil itu ada beberapa tahap. Tahap ilmunya satu, tahap pandangan itu satu. Sama saja. Tahap ilmu itu satu. Dan yang paling penting tahap hatimu. Jadi hatimu boleh membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Itu yang penting. Sebab kadang-kadang kebatilan itu muncul di dalam nampak seperti kebenaran, dan padahal batil. Wahabi sebagai contoh, nampak seperti kebenaran, tapi padahal batil. Itu sesuatu yang kamu orang nanti belajar, cari maklumat, bukan mengkritik tanpa maklumat. Jangan jadi pandai kritik saja, maklumat tidak ada. Nanti cari, ada maklumat. Oke? Yang paling penting ya, kita sangat memerlukan ini. Pada dasarnya kita sangat memerlukan ini, supaya akal dan hati kita sendiri terkesan dengan hak dan batil, antara yang benar dan yang palsu. Sebab kita berada di zaman fitnah. Jadi yang kita bilang tadi, yang benar itu seperti palsu, yang palsu itu seperti benar. Kita berada di zaman itu. Ini zaman kita. Berarti kekuatan hati kita sangat penting. Kekuatan hati berarti kekuatan hubungan kita dengan Allah SWT sangat penting. Faham tak? Sangat penting bagi mengesan atau menolak mana yang batil dan mengambil mana yang hak. Jika tidak, hancur kita. Jelas kan? Cukup ya? Kemudian kata musannif, maka segala tanda, tujuan dan kehendak mereka. Allah bismillah. Orang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, wa'anallahu bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala bantulah saudaramu yang dizalimi dan kembalikan dia pada jalan kebenaran sekiranya dia melakukan kezaliman, dan berikan kepadanya haknya daripadamu
dan janganlah engkau meminta hakmu daripadanya. Permudahkan kepada orang yang berhutang, berlembutlah dengan janda-janda, yakni ibu tunggal dan anak yatim. Dan muliakanlah orang yang bersabar di kalangan fuqara, dan kasihanilah mereka yang ditimpa ujian di kalangan orang-orang yang kaya. Dan janganlah engkau dengki seseorang pun disebabkan sesuatu nikmat, dan janganlah engkau mengumpat sesiapa pun. Okey, ini kita sambung lagi. Termasuk di dalam diri istiqamah. Termasuk dalam diri istiqamah, yaitu bantulah saudaramu yang dizalimi. Jadi kalau kita ada saudara-saudara kita yang dizalimi, maka kita perlu membantunya. Tidak kira cara apa sekalipun. Karena hal itu ada hadis Nabi SAW yang sangat masyhur. Kita tidak berkesempatan berbincang tentang hadis itu panjang, tapi antara maksud hadisnya adalah jangan kita cenderung kepada kezaliman. Al-Quran pun mengarahkan begitu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, kerana kamu akan disambar api neraka. Nabi SAW ketika membicarakan ayat itu, maka datanglah hadis yang mana Nabi SAW sebut wajib kepada mukmin membantu mukmin yang lain yang dizalimi. Jadi kalau ada di antara kita yang terzalim itu, wajib kita bantu. Kecuali dia menzalimi diri dia sendiri, kita mau bantu macam mana? Macam si komik itu, kita mau bantu macam mana? Ada orang bilang, Maulid sekarang kopiah pun tidak ada, pakai gelang sudah gelang. Ya, kaya sahabat tadi. Allah, kita tidak tahu. Tapi maksud saudaramu yang dizalimi di sini adalah yang dizalimi oleh orang lain. Contoh, kadang-kadang kita datang ke makcik-makcik itu minta tolong berubat, kan? Dia dizalimi oleh bekas suaminya, sihir kepadanya, begitu misalnya, kan? Ini yang kita perlu bantu. Faham tak? Jadi bantu itu banyak bentuknya, kan? Ada yang perlu kepada makan, berarti kita bantu dia makan. Ada yang perlu kepada khidmat nasihat, berarti kita bantu dia dengan khidmat nasihat. Jadi bentuk bantuan itu pelbagai. Yang penting kita membantu, faham tak? Itu yang penting. Jangan kita sombong. Kalau kita tidak membantu orang yang dizalimi, kata Nabi SAW, kita sombong kepada Allah dan kita sombong kepada sesama makhluk. Itu hadis Tuhan. Jangan ada itu pada kita. Dan kembalikan dia pada jalan kebenaran, dan kembalikan dia siapa saja yang menzalimi, yang jahat, dan kembalikan dia itu siapa saja yang tidak betul, yang salah, yang silap. Jadi manusia itu tidak dapat lari daripada salah dan silap, kan? Jadi kalau benar itu salah, benar itu silap, kita bertanggungjawab mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertanggungjawab menyeru, mengajak mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Jadi katanya, dan kembalikan dia orang yang salah, orang yang silap, dia orang yang salah, orang yang silap, ya, pada jalan kebenaran. Sekiranya dia melakukan kezaliman, jadi kalau dia melakukan kezaliman, kita kembalikan dia kepada jalan kebenaran. Jangan kita pukul dia, pulau dia kan? Jadi kezaliman, zalim itu banyak jenis, kan? Zalim kepada Allah, zalim kepada hamba-hambanya, dan zalim kepada diri sendiri, kan?
dan berikan kepadanya haknya daripadamu, dan berikan kepadanya. Berikan itu boleh saja dikaitkan dengan sedekah, boleh saja dikaitkan dengan infak, boleh saja dikaitkan dengan sumbangan dan sebagainya, kan? Kepadanya haknya daripadamu. Haknya daripadamu maksudnya sesuatu yang dia berhak daripada kita. Jadi manusia ini ada yang dia berhak daripada kita, kan? Tetamu kita dia berhak daripada kita. Itu maksudnya, kan? Maka macam anjung dia berhak daripada kita, dia berhak. Kita pun berhak juga daripada dia. Kalau dia dapat duit 500-600, dia senyum sorang-sarang pergi saja. Tapi kita berhak meminta. Betul panggil, kan? Betul bah. Betul kan tidak? Tidak tahu. Tidak tahu kau suka anjung. Dapat saja duit 300-400, dia berdiam saja. Makan tokoyaki. Tokoyaki apa? Apa yaki? Tokayaki. Tokoyaki. Sekarang boleh sebut tidak betul. Ada dia beli belanja kita orang semua. Jul, ada ke Jul? Hari tu kan Ada. balik yang beli tu aja. Oh, dia belanja kau. Anjung belanja kau, Jul. Dia baik-baik saja dengan kau. Mana ada? Itu Jul yang mengaku, Pak. Tipu aja tak pernah belanja dia orang. Ya, Kak. Pakai. Ada juga. Ada Pak Jul cakap. Ada. Ada, Pak. Wah. Jadi kau belanja dia orang saja. Yang kami-kami ni siapa? Mana jumlahnya tu orang? Tu dia orang kasih tahu, dia mengaku, Pak. Dua orang pun tak pernah tengok di Tanjung lagi. Kau zalim pada kami, khususnya mama dengan kami. Okey. Dan janganlah engkau meminta hakmu daripadanya. Jangan pula kita suka-suka meminta hak kita daripada orang. Ada juga hak kita pada orang, tapi jangan suka-suka minta. Faham tak maksudnya? Faham tak? Contohnya begini. Jadi gimana ya keadaan yang paling mudah ya? Boleh pernah bertanya pada guru, guru, saya tahu orang itu ada zakat, saya berhak untuk menerima zakat. Wajar atau tidak saya pergi minta zakatnya itu? Guru bilang kau salah dari segi adab. Nah, ini apa maksudnya? Faham tak? Boleh tanya dengan guru, dengan syekh boleh. Boleh tahu fulan bin fulan ada zakat yang dia mau kasih. Faham tak? Contohlah Pak Haji Nafiah ni ada zakat dia mau keluarkan. Jadi Walid pergi minta duit zakat, minta zakat itu daripada dia. Itu yang tidak bagus. Bila diistilahkan sebagai buruk adab. Faham tak? Kenapa? Kerana dalam pikiran Pak Haji Nafiah tadi, contohnya tadi, Pak Haji Nafiah mesti ada fikir mau kasih sana, mau kasih situ, mau kasih sini, mau kasih situ, kan? Jadi itu maksudnya. Boleh tanya hal ini kepada guru. Sebab kita kan student luar negara, datang dari Malaysia. Jadi kalau ada orang mau kasih zakat, kita tunggu saja mau minta misalnya. Jadi boleh bertanya apa kepada Syekh. Jadi katanya, dan janganlah engkau meminta hakmu daripadanya. Jangan kita suka-suka meminta. Ya, zakat itu hak kita dan kita adalah asnaf zakat. Tapi jangan kita suka-suka meminta. Melainkan dia yang datang memberikan. Faham tak? Itu. Jadi sebab itu pun ini pun satu hal yang boleh pun minta juga, tapi minta secara umum saja. Siapa yang mau kasih zakat, kami mau buat pondok, kami mau buat nek itu, begitu saja. Faham tak? Jadi minta untuk peribadi boleh tidak. Okey. Benar katanya, permudahkan kepada orang yang berhutang. Ini pun di antara diri istiqamah itu sendiri, permudahkan kepada orang yang berhutang. Jadi kalau ada orang yang berhutang dengan kita, permudahkan urusan. Bukanlah bermaksud tidak perlu bayar hutang. Salah kan itu menyalahi hadis Nabi SAW, kan? Jadi Mama pun bilang ada orang hutang dengan dia RM10, beli minyak putih. Oh bayarlah. Bukan apa, kalau kamu orang tidak bayar, dia nanti tunjuk akaun dekat wali yang kena bayar. Kamu tahu tak? Dia tunjuk akaun saja nak hutang.
Anak-anaknya ada hutang, tengok RM12, balik yang kena bayar. Jadi kamu orang buat hutang berat-berat, boleh bayar. Berlembutlah, berlembutlah dengan janda-janda. Masya Allah. Ya, kami belajar dulu begitu juga. Bila saya sebut dia dalam bahasa Urdu, dia baca kitab Arab terjemah dalam bahasa Urdu. Bila berlembutlah dengan janda-janda, kami tengok saja antara satu sama lain. Saya membantu saja. Jadi kalau kita tidak ada isteri, kalau kita ada isteri dia marah kita ni. Kan? Kenapa perlu kau berlembut-lembut dengan janda-janda? Dia bilang, Nabi suruh begitu. Pandai saja Nabi suruh. Mana hadisnya mana? Dia bilang pula kita mau cari hadisnya saja kan. Walaupun tidak berani juga. Takut. Betul tak? Walaupun terjumlah orang takutkan ini. Sebab itu mau menikah saja. Okey. Jadi berlembutlah dengan janda-janda yang ibu tunggal dan anak yatim. Jadi iya berlembutlah kan. Tapi ada kaedahnya, ada guide. Bukan umum begini. Ini pahaman secara umum. Tapi pada hakikatnya dia tetap ada kaedahnya tersendiri. Bukan boleh berlembut tidak tentu halal. Kan? Jadi kau berlembut dengan dia pun tidur tidak lena, kau pun tidur tidak lena. Susah kan begitu kan? Jadi ada kaedahnya. Begitu juga dengan anak-anak yatim. Berlembut dengan anak yatim dia ada kaedahnya. Kan? Bukan boleh berlembut sampai dia pijak kepala kita kan? Berlembut sampai pijak kepala kita itu menyalahi kaedah. Begitu. Faham tak? Jadi berlembut itu artinya berlembut pada keadaannya, bukan berlembut pada membenanya, membentuknya dan sebagainya. Jelas kan? Ha? Dan muliakanlah orang yang bersabar di kalangan fuqara. Dan muliakanlah orang yang bersabar di kalangan fuqara. Maksudnya apa itu? Maksudnya muliakanlah orang yang bersabar. Muliakanlah orang yang bersabar di kalangan fuqara, di kalangan orang miskin. Jadi kalau orang miskin, jadi kita muliakanlah mereka. Itu bermaksud. Bateri ini habis kok bateri. Muliakanlah orang-orang miskin. Itu maknanya. Jadi fuqara ataupun fakir. Fakir pun bahasa Arab. Maknanya adalah miskin. Jadi itu tanggungjawab kita, memuliakan orang yang miskin. Orang miskin yang sabar. Faham tak? Jadi ada juga orang miskin yang tidak sabar. Jadi orang miskin yang tidak sabar itu nantinya dia lidahnya akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muliakan orang miskin yang sabar, yang menjaga lidahnya, perbuatannya, perkataannya dari kufur kepada Allah SWT. Maka muliakan orang itu. Situasinya sama macam kita pun miskin juga kan. Alhamdulillah. Dan kasihanilah mereka yang ditimpa ujian di kalangan orang-orang yang kaya. Dan kasihanilah mereka yang ditimpa ujian di kalangan orang-orang yang kaya. Jadi ada juga orang kaya ujian kan, Allah menimpakan ujian pada kaya kan, miskin kan. Jadi orang kaya pun ditimpakan ujian. Jadi kasihani mereka. Jangan kau padan muka baru tahu. Jangan begitu lah. Kan? Biarlah dia. Soal dia sombong kah, soal dia kedekut kah, itu urusannya. Tapi kita jangan, apa dia bilang jangan kita, kalau dalam kitab-kitab lain bilang jangan menempelak. Terjemahannya kan, jangan menempelak orang-orang yang kaya yang ditimpa ujian. Oh, dulu dia macam itu, dia macam ini. Pandai saja kita, kan? Kita akan keluarkan perangai-perangai salahnya misalnya kita katakan. Jadi kita tempelak saja, jangan begitu. Patutnya kasihani dia. Macam mana mau buat? Doa supaya dia senang semula. Dan bila dia senang, dia jadi bagus. Kan? Kadang-kadang Allah mengujinya begitu. Dia senang nantinya dia jadi bagus.
Walid ada kawan begitu, kaya motor besar saja, kan, buat maksiat saja. Jadi apa? Jadi bonzer, kelab malam. Wow. Kawan pondok, belajar pondok sekali itu sesat dia sudah, kan. Jadi Allah SWT ujinya dengan kemalangan, kaki gantung, tangan gantung, macam itu saja, kan. Lepas itu terus jadi bagus, Masya Allah. Terus tidak mau, Pak. Duit-duit yang banyak-banyak semua dia tak kemana dia buang pun Walid tidak tahu. Dia bilang duit maksiat semua. Dia hidup dengan tahun 2000 lebih dia hidup dengan berniaga air tebu saja. Kan? Dia cari untuk dia makan satu hari RM10 saja. Jadi dia berniaga dapat RM10, dia akan balik ke masjid, duduk dalam masjid saja. Ya. Ha? Apa dia? Duit maksiat. Duit maksiat. Duit maksiat tu maknanya duit daripada dia buat kerja salah. Dia buat kerja haram. Kita kata duit maksiat lah. Naknya duit tu tak maksiat. Dia tu yang maksiat orang tu. Tapi hasil daripada kerja buat dia itu kita sebut sebagai duit maksiat. Jadi semua duit tak tahu dia hantar ke mana. Banyaklah kawan duit banyak. Kaya ni mereka. Toki bonzer. Kan? Itulah. Masya Allah. Tapi dia bagus sekarang. Tak tahu lah hidup ke mati Walid pun tidak tahu sudah. Lama sudah tidak jumpa. Kan? Dia jaga masjid, berniaga air tebu tepi masjid, tepi kedai makan. Orang bilang dengan dia, kau berniaga lah sampai petang, pagi sampai petang. Dia bilang aku dapat RM10 cukup. Dia berniaga dapat RM10. Dia tutup. Masuk waktu zuhur, dia sebelum zuhur dia tutup sudah, dia tunggu masjid. Ha? Apa? Dia jual habis bah. Dia tahu bah dia berniaga air tebu. Jadi pandai saja mau bajet, kan? Itu jam air tebu berapa ringgit saja, satu bungkus RM1 saja. Sekarang ni air tebu pun mahal tu kan? Itu. Jadi dia dapat RM10. Itu pun RM10 pun dia sedekah tabung masjid lagi ada bah, dia punya pecahan-pecahannya. Jadi itu kita katakan tadi, kalau dikirakan hati, dikirakan perangai buruk kita, bah, itu perangai buruk kita. Kita akan mengatakan nah, padan muka dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya itu Allah jadikan ujian untuk merubah dia daripada buruk kepada baik. Nah, dia jadi baik sudah. Kita yang mengejinya, kita yang menghinanya, kita yang bercakap macam-macam tentang dia itu tadi, apa yang kita dapat? Dosa saja kan? Nah, sebab itu jangan bilang. Kasihanilah mereka yang ditimpa ujian di kalangan orang-orang yang kaya. Dan janganlah engkau dengki seseorang pun disebabkan sesuatu nikmat. Jangan kita dengki kepada orang punya nikmat. Orang cantik kita pun dengki saja mau cantik. Dengki ataupun hasad boleh pada dua tempat saja. Satu, hasad pada ilmu. Dia panggil hasad pada ilmu. Orang ada ilmu, kita pun mau ilmu seperti dia. Itu saja. Dan yang keduanya, hasad kepada amal baik. Hasad kepada amal baik. Kalau orang boleh buat amal baik, aku pun mau buat amal baik seperti dia juga. Itu kalau dibincang-bincangkan bukan hasad. Kalau dibincangkan secara ilmu kan, itu bukan hasad. Itu adalah motivasi. Kan? Jadi anjung bangun tahajud saja, aku pun mau bangun tahajud juga. Kan? Kau jangan pergi cari ubat. Kau bangun tahajud, kau mau bangun tahajud, mau lawan anjung, kau cari ubat, kau tekuk kasi dia pengsan, kau bangun seorang saja. Jangan kan? Itu salah. Okey. Dan janganlah engkau mengumpat sesiapa pun, dan jagalah lidahmu. Kan? Jangan kita mengumpat sesiapa pun. Kan? Cuma kita perlu belajar sedikit saja tentang umpat ini, yang dinamakan mengumpat itu. Kenapa? Mengapa? Dan boleh saja menyebut orang lain dan tidak dikategorikan sebagai mengumpat. Kenapa dan mengapa? Itu kita perlu belajar nanti. Kan? Yang kita faham semuanya mengumpat saja. Contoh, Walid cakap tentang siapa? Komeng. Apakah Walid mengumpat dia? Nah, di sana ada pertimbangan ilmiah yang tidak boleh disabitkan dengan mengumpat. Faham tak? Dan ada lagi pertimbangan ilmiah yang boleh disabitkan dengan mengumpat pada hal-hal tertentu. Faham tak? Nah, ini berarti kalau penyamun mau masuk kampung, wajib kita umpat dia. Okay? Penyamun mau masuk kampung kita, kita tahu apa nama penyamun itu. Apa nama penyamun itu? Dolar.
dan Kasim mau masuk kampung kita, mau menyamun di kampung kita. Jadi wajib kita kasih tahu kan? Wah, itu umpat itu wajib sudah. Dan tidak disebut sebagai pengumpat, gitu kan? Nah, jadi itu pertimbangan asas. Nanti kita belajar lagi, oke? Kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawab. Ada soalan kah? Tidak. Surat berapa? Macam mana? Soalan kau jawab. Membezakan baik dan buruk itu kerja sukma di dalam jiwa. Iya. Sukma bukan dikerja membezakan baik dan buruk, dia cerminan. Sukma itu menunjukkan pada dirimu baik dan buruk. Kerja itu tetap akalmu dan hatimu. Ya kan? Begitu, Pak. Cuma kita istilahkan saja, Pak. Mungkin sukma itu nantinya dia bekerja menunjuk, kita gunakan istilah dia bekerja, tapi hakikatnya sukma bukan bekerja. Sukma adalah cerminan. Dalam konteks rohaniah, sukma adalah cerminan. Jadi dia boleh kasih tahu bahwa kau ini minum racun sudah, kau pernah mau bunuh diri sudah, misalnya kan. Dia boleh kasih tahu kita. Kan? Dia kasih tahu sama ada kita itu berarti diri kau sendiri maupun dalam keadaan-keadaan yang lain. Ya. Keadaan-keadaan yang lain boleh ambil sukma kau, letak di dinding, boleh kemang dengan sukma kau, boleh. Itu kaedahnya kan. Faham kan? Allah. Ya, tidak boleh. Jadi dalam cara ini, dari cara ini jauhkan mereka dari merasa senang dan kepada apa saja selain Allah. Okey, soalannya ada masa kita diuji, kita rasa terang. Panggil sama senang tu macam mana? Apa makna kita redha? Kan itu tadi kesenangan. Okey, faham. Jadi maksudnya di sini bukanlah maksud senang yang dibincangkan dalam kitab ini menyebabkan kita lalai. Kalau kata tak lalai, itu tidak menjadi kesalahan apa-apa. Jadi macam Haji sebut tadi, tentram. Kita usah tentram, senang, hati tak ada kalau apa. Itu merujuk kepada keadaan kita. Persoalan besarnya lalai atau tidak. Kalau dia tak ada lalai, tak melalaikan kita, tak ada masalah apa. Sebab itu di hujung ayat disebut cenderung kepada yang lain daripada Allah SWT. Jadi kesenangan itu, keseronokan itu, syok itu menyebabkan kita cenderung kepada lain daripada Allah SWT. Itu yang tak mahu. Sebab kita lalai. Menyebabkan kita lalai. Jadi kalau kita diuji dan kita ada masa-masa kita diuji, kita tentram. Jadi ketentraman yang datang kemudian setelah kita menghubungkan diri kita dengan Allah SWT itu adalah sesuatu yang benar. Kan? Kerana tidak ada yang mententramkan hati melainkan dengan berhubung dengan Allah SWT. Ini yang dimaksudkan dengan kesenangan kita dibincang tadi itu. Sampai-sampai dia syok dengan benda itu, dia tinggal urusan dia dengan Allah SWT. Ini ada orang mukmin yang takut jadi begitu. Kita katakan clear tak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhul arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minna wa minkum aqimis salat.